Bismillahirrahmanirrahim. Imam Atha'illah berkata, la tatruki dzikra. Jadi ini keluhan seorang murid yang datang kepada beliau, kok zikirku nggak nikmat ya Bang Dik gitu. Apa yang salah ini? Kok zikir nggak nikmat? Maka beliau kalamkan ini. Kok wiridan nggak nikmat? Zikir pagi sore nggak nikmat. Baca Quran kok nggak tersentuh gitu ya. Baca subhanallah 33 kok kayaknya nggak ada efek. Apa jawaban beliau? Zikir itu ada dua. Ada zikir yang engkau lalai dalam zikirmu, ada zikir yang engkau hudur. Hudur itu hadir. Hadir rasa bertuhan kepada Allah. Ya. Jadi ada dua jenis zikir, ya, ghaflah dan hudur. Zikir tahu-tahu udah selesai aja, tapi nggak jelas maknanya apa. Nah itu berarti ghaflah, lalai. Atau zikir yang merasa, ini apa sih ini zikir, kok nggak ngerasa apa-apa nih gitu ya. Pasti pernah mengalami itu, terutama zikir pagi sore. Bahkan yang puncaknya zikir adalah sholat. Jadi puncaknya zikir sholat. Ketika seseorang sholat, apa yang terjadi? Dia lalai dalam sholatnya atau dia hadir dengan sholatnya, connect kolbunya dalam sholat. Dua aja. Nah, meskipun zikir dua begini, maka beliau mengatakan, zikirmu dan kamu lalai dalam menyebut nama Allah, dalam menyebut subhanallah, kemudian kita nggak terasa koneksi, itu lebih baik daripada tarkuz zikir, meninggalkan. Nah inilah makanya Maulana kalau ada murid yang ketiduran lagi ta'lim, ta'rif, itu lebih baik daripada tidak hadir. Hadir aja dulu, mau ngantuk aja nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Bukan su'ul adab itu, bukan. Orang ngantuk kok ente bilang su'ul adab, emang ente siapa? Ya, sok ahli adab ente ya. Orang yang ngajarnya aja nggak bilang su'ul adab kok. Jangan su'uzon sama orang ngantuk. Emang ente kalau ngantuk bisa nahan? Ayo sini coba ya. Tuh ngantuk bisa nahan nggak bisa. Jadi kita itu kalau ada orang ngantuk husnuzon, masa wali su'uzon? Katanya ente udah diangkat jadi wali, ya nggak? Siapa yang ngangkat? Aneh gitu. Kok ada di dalam majelis su'uzon sama temen, cuma karena temennya ngantuk-ngantuk. Yang paling sering ngantuk kan abangku, habis itu aku. Ya enggak lah Bang Dik. Jadi kemarin itu saya duduk di tempat duduk dia, kayaknya emang ada hantu ngantuk di situ. Emang ngantuk-ngantuk kita duduk di situ. Padahal kita ini jarang sekali ngantuk-ngantuk ya. Ya. Nggak, aneh di situ aja ntar ya. Tenang Bang Dik. Kata siapa tuh Bang Dik? Tenang Dik gitu ya. Kata siapa tuh? Iya. Jadi orang zikir itu, ada zikir dalam zikirnya dia lalai, itu masih mending. Dalam ta'lim ta'rifnya dia ketiduran, masih mending daripada tidak sama sekali. Gitu. Nabi ini kan penyayang. Cuma kadang orang-orang yang nggak nabi, sama polisi sama yang bukan polisi kan lebih ganas. Yang kalau di kampus-kampus apa namanya, menwa, lebih galak menwa dari brimob. Saya kan dulu latihan ini Bang Dik, AA boxer. Kawan-kawan saya yang menwa lebih galak daripada kawan saya yang pelatih brimob. Jadi dia dari brimob, sabuknya tinggi ngelatih kita. Loh, yang polisi siapa sih? Ya tuh ada teman kita yang polisi sih biasa aja, malah senyum-senyum mulu. Baik. Jadi zikir, antum zikir lalai itu masih mending
sholat nggak khusyuk nggak apa-apa, sholat aja, ya. Nanti satu saat, dalam saat-saat tertentu, di saat kita nggak nafsu, nah ini masalahnya orang ini nafsu khusyuk. Khusyuk kok jadi nafsu? Masih mending ada yang memberhalakan khusyuk, ya. Ada yang menjadikan khusyuk sebagai ancaman berguru. Kalau saya khusyuk nih sholat di sana, itu berarti guru saya. Lu urusannya apa main itu? Ya. Ya, emang bisa dengan mengancam-ngancam Allah begitu? Gak begitu cara orang berguru, ya. Lalai, ketika lalai, nanti suatu saat Allah naikin menjadi sadar. Yaqzah, bahasa Arabnya apa? Yaqzah. Yaqzah itu lisan dan kolbu seirama. Saya sadar saya lagi baca, contohnya subhanallah, hati saya sadar, bahkan dia ikut memaknai. Ini namanya yaqzah, ya. Kalau ini namanya ghaflah. Biar tahu juga Arabnya, ya. Kadang-kadang istilah Arab ini jadi penting karena jadi simbol hijrah. Siapa namanya? Ghaflah. Nama hijrahnya Ghaflah. Kalau orang ini dia zikir, dia sadar. Bedanya di sini ada efek. Di sini bosen, lelah. Jadi kalau kita zikir, sadar kita zikir, itu ada kebosanan. Maka di tahapan ini jangan zikir banyak-banyak. Zikirnya yang penting istiqamah. Tadi yang disebut Bang Dik, ya. Nah, jangan sampai kemudian kita bosen. Gimana caranya? Sedikit tapi istiqamah. Jadi antum beraman, yang disebut bahasa Arabnya qalil mudawam. Qalil mudawam, ya, ini bahasa Arabnya. Biar enggak bosan. Terus apalagi? Diganti-ganti zikirnya. Sesekali di-upgrade. Nah, inilah problem semua thariqat hari ini. Saklek, apalagi thariqat di lokal kita. Zikirnya itu mulu, padahal zikir banyak sekali. Zikir dari Nabi aja udah banyak banget. Apalagi zikir dari wali-wali. Ya, digabung-gabung banyak sekali. Maka teman-teman, kenapa Allah banyakkan zikir? Ada subhanallah, ada alhamdulillah, supaya kita nggak bosan. Jangan cuma la ilaha illallah doang, jangan hanya Allah doang, hu doang. Ntar jadi kata ke teman kita, bid'ah. Ya, dia nggak ngerti karena pola kita nggak benar. Zikir mulia ini dibid'ahkan, gitu. Jangan sampai begitu. Jangan kita menjadi asbab orang merendahkan kalimat-kalimat mulia. Jadi antum nih belajar thariqat apa? Kan dari dulu la ilaha illallah, Allah. Kok itu terus? Ya bagus sih. Cuma akan berefek kepada kita jadi nggak dinamis. Allah maha dinamis. Ya. Namanya aja udah 99, itu indah semua. Disebut al-asmaul husna. Itu kan materinya Bang Dik bertahun-tahun itu, ya. Dengan cara bacanya yang unik, ya. Ya, tapi Allah kan nggak melihat cara dia melafalkan, tapi cara dia memahami. Itu yang mahal, ya. Benar-benar gojali ente, ya. Ada zikir hudur. Jadi kalau kita sering zikir terus sedikit, nah, maka antum kalau di kita kan ada namanya mu'allimi. Walaupun sebentar lakukan. Setiap hari. Kirim Fatihah. Selama ini kan ila hadratin Nabi, lupa ila ruhi wa jasadi, ya, ila ruhku, jasadku. Itu perlu itu. Jangan orang mulu yang dikirimin. Diri kita juga butuh Al-Fatihah itu. Itu makanan rohani kita itu. Ya. Kalau antum sering nih memfatihain diri kita, maka ruh ini akan lebih dominan daripada jasad. Maka jika dia berkehendak, beriradah, iradahnya sudah iradah murni, ruhiyah. Ya. Jika dia mempunyai suatu masalah, maka dia menyelesaikannya dengan ruhnya, bukan dengan akalnya panik. Dengan kolbunya, kolbu tergoncang, harus dengan ruhnya. Ya.
Begitu juga misalnya dia memutuskan kayak malam ini Bang Irwan ya, Imam Karimullah memutuskan menikah ya, karena isyarat dari sang guru mulia. Oh, rohaninya girang. Emang ini yang ditunggu dari dulu ya. Alhamdulillah. Baik. Lalu Allah akan hadirkan rasa. Hudur di sini rasa. Apa yang hadir? Zauq. Rasa. Rasa zikir itu macam-macam. Tergantung anasir apa yang lagi dominan di kita. Ada 4 anasir tubuh kita, bener gak? Nih kita tulis ya. Kayak avatar Bang Dik. Bang Dik ini kan pengen jadi avatar kan? Apa aja? Air. Lawannya apa? Api. Terus tanah. Lawannya udara atau angin ya. Ini dalam tubuh kita nih Bang Dik. Apabila seseorang itu dominan salah satunya, maka dia misalnya dominannya air, dia kalau zikir dingin-dingin badannya ya. Api panas rasanya ya. Tanah zikir kayak merasa berat badannya, kayak mau jatuh gitu. Atau kayak antum nih kebanyakan kalau zikir melayang-layang pikirannya. Bener ya? Kayaknya antum semua nih udara ya, makanya masuk angin mulu ya. Jadi kalau zikir tahu-tahu pikiran kemana, itu masih khayali hissi. Tapi kalau dibawa ke alam yang hakiki, itu baru sahih. Cuma ini kan bumi. Zikir kita jangan berhenti di tubuh. Ini bumi. Zikir kita harus tembus ke dalam kolbu, kolbu ke dalam ruh ya. Kalau ruh nggak ada zikir lagi. Ruh itu tidak berzikir Bang Dik. Ruh itu cuma memandang. Maka kalau ruh masih berzikir, musyrik dia. Zikir itu kan ketika tidak hadir. Tapi kalau sudah hadir cukup pandang aja, ya kan? Coba Bang Dik nih kalau sebelum ketemu aneh kan ngomong Ar-Razi, 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 Ar-Razi. Misalnya gitu ya, sampai telinga kita panas kan. Mau ketemu Ar-Razi nih, GR. Pas ketemu nyebut nama lagi nggak? Kalau kenal, tapi kalau belum kenal, kita udah di hadapan dia masih nanya Ar-Razi mana sih? Ar-Razi mana sih? Berarti nggak kenal. Jadi orang-orang yang sudah sampai pada level musyahadah, memandang Allah, ihsan, zikir dia adalah memandang, bukan lagi dengan menyebut. Bang Dik ketika memandang saya perlu baca nama saya nggak? Curiga saya hombreng jangan-jangan. Maaf Bang Dik ya. Hudur ya. Nah ini ada efek. Tapi ingat, bukan itu yang kita cari. Ini zauknya masih zauk hissi, masih zauk anasir. Zauk anasir dia. Kalaupun kasyafnya belum permanen, ini belum bisa dijadikan sebagai standar ya. Nah, kebanyakan terjebak di sini. Kebanyakan mereka terjebak di hudur. Dia merasakan efek-efek tertentu. Nah, disinilah banyak murid-murid tergelincir dari ustadz menjadi uskun. Tahu uskun? Ustadz dukun. Tahu aja nih korban nih kayaknya nih. Udah korban Pak ya. Zikirnya sama Bang Dik, tapi dia dukun. Dukun yang berwirid. Ngeri itu, bal alamnya itu udah ngeri itu. Dari hudur apalagi? Hudur, lawannya hudur ghaibah. Apa terjemahan ghaibah ya? Fana. Nah, larut. Nah, saya artiin larut aja deh. Ghaibah. Dia gaib. Apa yang gaib? Dia gaib dari dirinya. Dia gaib dari namanya. Ketika dia menyebut nama Allah, dia tidak ingat lagi dirinya. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, dia kenal Allah. Siapa yang kenal nama Allah,
maka dia lupa nama dirinya. Tidak ada lagi nama kita dalam nama Allah. Ya, siapa yang kenal zatnya Allah, maka dia lupa dengan zat dirinya. Di saat itulah Al-Hallaj mengatakan Anallah Al-Haq, akulah Allah itu, padahal bukan dia. Jadi dia lupa sama dirinya. Ya, maka Al-Hallaj ini kalau kita faham, dia bukan orang sesat. Dia sedang ghaibah. Ya, dia sedang apa? Ghaibah. Dia sedang gaib. Gaib itu hilang. Sayyidina Al-Khidir alaihissalam, Bali' bin Mulkan Abul Abbas, itu guru Nabi Musa, benar gak? Jadi Nabi Musa ini sudah punya syariat, Bang Dik. Nabi Musa alaihissalam udah alim, udah mengajarkan syariat. Ternyata beliau diuji dengan kalamnya sendiri ketika ditanya, Musa, adakah orang yang lebih alim daripada engkau? Apa kata beliau? Setauku sih di dunia itu udah gak ada lagi. Jadi nabi-nabi itu biasa ngomong gitu. Maka antum kalau ketemu guru aneh ngomong begitu, jangan kemudian bilang, sombong amat. Bukan. Itu biasa. Boleh kita ngomong itu sepengetahuan dia. Apa kata Nabi Khidir? Nah, kata Allah, langsung turun kalam. Hai Musa, ada seorang nabi yang mempunyai pengetahuan yang engkau tidak punya. Maka Nabi Musa yang orientasinya syariat harus masuk thariqat. Thariqat namanya Khidriyah. Ini selevel Nabi Musa loh, masih masuk thariqat Khidriyah. Masa Ar-Razi nggak masuk, ya nggak? Masa Bang Dik nggak masuk? Siapa ente nggak masuk, ya kan? Saya thariqatnya ini. Nggak apa-apa, ambil aja thariqat dulu, amalkan dulu. Nanti ujungnya seperti Nabi Musa ketemu Khidriyah. Thariqat Khidriyah apa? Thariqat hakikat ma'rifat. Hakikat ma'rifat. Ini thariqatnya. Zahirnya dia ngerusak kapal, hakikatnya dia menyelamatkan semua istri-istri yang ada di kampung itu. Seandainya dia tidak merusak kapal, hari itu juga semua perempuan yang ada di kampung itu janda. Itu demennya ente tuh Bang Dik. Sama berarti. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini Khidriyah. Nabi Musa aja masih masuk. Ya, dalam kalam-kalam yang kita dapatkan dari guru kita, berapa lama Nabi Musa? Sekitar 6-7 tahun. Namun yang disebutkan kisahnya dalam Al-Quran cuma 3. Karena itu yang paling pantas disebut. Nggak disebutkan di situ maksiat, nggak disebutkan di situ nyolong, tuh nggak ada di situ. Yang pantas saja tuh 3. Sebelum ngaji, Nabi Musa diambil dulu sumpah setianya bahwa dia tidak akan ingkar, dia sabar. Ternyata sabar itu banyak. Sabar yang paling berat adalah sabar hakikat. Bagi siapa berat? Bagi orang syariat. Ntar antum ngeliat guru aneh pakai emas, syak lagi kan? Gawat nih. Lebih gawat Nabi Khidir kali, bunuh orang, ya kan? Ntar antum ngeliat guru aneh pakai anting, kabur lagi ya. Berarti hakikat ente belum beres. Cuma ngeliat orang pakai anting doang kayaknya rusak iman gitu ya. Emang rusak iman ente langsung. Ya ujian dikit boleh lah, tapi jangan lama-lama ya. Jangan sampai syak. Nabi Musa nentang terus, maklum orang syariat. Maka sampai kiamat nanti ini udah gak lama lagi, ilmu hakikat ma'rifat selalu ditentang oleh orang syariat. Ini sunnatullah sudah. Bedanya Nabi Musa berhasil, ente belum tentu berhasil. Itu aja bedanya. Ya. Gimana? Kalau Nabi Musa aja masuk Khidriyah, masa kita nggak masuk? Nabi Khidir ngambilnya dari Nabi Muhammad SAW. Loh kok bisa? Kan waktu Nabi Musa ada, Nabi Muhammad belum lahir, jasadnya belum lahir.
Kan ruhnya sudah ada. Kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi kok. Jangankan Nabi Musa, Nabi Adam aja belum ada, Sang Ahmad sudah ada. Maka Thariqat Khidriyah ini ya thariqat yang mengantarkan kepada ma'rifatu Ahmad. Ma'rifatu Ahmad. Ya, syariat cuma sebenarnya kepada ma'rifatu Muhammad Rasulullah. Ini perbedaan yang sangat urgen yang kita ketahui, harus kita bedakan dalam persoalan ini, ya. Dan saya menyatakan bahwa saya sekarang berthariqat Khidriyah Al-Muhammadi. Jadi semua thariqat saya leburkan di situ dah. Jadi dulu saya bernaqsyabandi, maka Naqsyabandi menjadi Khidriyah Muhammadi. Saya pernah mengambil Syaziliyah, Syaziliyahnya menjadi Khidriyah Al-Muhammadi. Qadiriyah berarti Qadiriyah Khidriyah Al-Muhammadi. Begitu semua. Ya. Kita berharap kepada Allah, semoga thariqah ini adalah persiapan mematangkan hakikat ma'rifat yang nanti akan disebar oleh Al-Imam Imamuna Al-Mahdi, ya, insya Allah. Namun sekarang mesti lewat thariqat. Nggak apa-apa thariqat apa aja dulu, antum belajar thariqat yang mu'tabarah, ya. Ini sudah dipesankan oleh beliau-beliau. Mesti berthariqat, nggak bisa orang berfikih aja mesti bermazhab. Nggak usah hiraukan lagi, ya, suara-suara burung yang mengatakan nggak ada thariqat di zaman Nabi. Ya, ente juga nggak ada zaman Nabi. Oh, manhaj saya manhaj salaf ada di zaman Nabi. Lah, kata salaf dulu di masa Nabi itu kubur. Nabi kalau nyebut kubur tuh salaf. Antum salafuna, ahli kubur, kalianlah salaf kami. Selamat kuburiyun. Baik, ya. Jadi zikir kita naik kepada zikir larut. Inilah makom Sayyidina Al-Hallaj, makom Syekh Siti Jenar. Kita udah jelasin di zaman itu penjelasan seperti Munatta'ilah ini belum muncul, sehingga orang yang memahami beliau cuma satu orang, tapi dia dipaksa untuk menentang Al-Hallaj, yaitu Asy-Syibli. Saat itu dipaksa untuk menentangnya, ya. Larut dalam zikir. Jadi kalau zikirnya biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau hudur yang benar itu zauknya zauk hakiki. Kalau zauk hakiki bukan pakai anasir badan lagi, tapi sudah dengan kolbunya minimal. Nah, di sini zikirnya sudah beda, pakai anta, la ilaha illa anta. Kalau kita hadir, teman kita hadir, kita ngomong kamu, anta, anda, ente. Sayyidina Yunus ketika Allah sulukkan, khalwatkan dia, mi'rajkan dia di dalam perut ikan. Jadi mi'rajnya Nabi beda-beda, Bang Dik. Ini bulan Rajab, bulan mi'raj, ya, salat mi'raj. Mi'rajnya Nabi yang paling sempurna Nabi Muhammad SAW, jasad dan ruhnya. Sedangkan Nabi Yunus dengan lafaz la ilaha illa anta, itu namanya hudur. Itu baru satu zikir beliau. Zikirnya banyak, cuma itu yang ditampilkan dalam Al-Quran. Zauk hakiki, ya. Ghaibah, ya. Ini dia ghaibah. Dia nggak melihat dirinya lagi yang zikir. Coba, saya sering menjelaskan satu doa yang teman-teman mungkin sudah tahu. Allahumma a'inni ala dzikrika, a'inni ala dzikrika. Ada nggak tulisannya situ? Ada. A'inni ala dzikrik. Bantulah aku untuk berzikir kepadamu. Coba baca subhanallah, Bang Dik. Coba semua baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu antum yang baca, ya? Ya, antum yang baca. Sombong amat. Ya, betul zahirnya kita yang baca, tapi siapa yang membantu kita baca? Tubuh ini milik kita atau milik Allah? Jadi kalau Allah nggak izin, nggak bisa baca barusan. Maka yang diem barusan Allah nggak izin di lisannya baca. Sombong sekali itu. Ya, bacalah. Nggak usah ego, buang kedirian antum itu.
Buang rasa itu. Kita di sini sama semua kok, orang bodoh semua kita di sini. Ya. Orang nggak berilmu semua kita di sini. Kita lagi belajar bersama-sama. Ya, tanggalkan semua itu, pakaian-pakaian, jabatannya. Ya, nggak berlaku jabatan antum di sini, pangkat antum di sini nggak berlaku. Doktor saya aja nggak berlaku di sini. Jadi makanya saya nggak sepakat tuh nama dokter saya masih disebut tuh ya, malu. Ya. Nggak laku di langit. Tapi berkat abati laku. Jadi kita bisa zikir, siapa yang bantu? Makanya wajar ada orang tinggal dekat majelis nggak ikut majelis, berarti nggak dapat bantuan. Ada orang jauh dari Lembang datang ke Lembang, berarti antum dapat bantuan semua. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Habis dikata-katain dihibur ya. Ya, mohon maaf ya. Ya, ini tahapan-tahapan zikir Bang Dik ya. Ini stasiun-stasiun zikir. Lalai, sadar, hudur, larut. Nah, ada larut yang fana. Fana itu dirinya hilang. Diri dia hilang. Emang kita ini nggak ada hakikatnya kok, kecuali dihakikatkan Allah. Ya, fana. Udah jadi bahasa Indonesia ya. Dunia fana. Ada yang bako, dia kemudian kembali kesadarannya, tapi dia nggak melihat dirinya lagi yang berzikir. Loh, barusan yang menyebut subhanallah bukan aku, tapi kalam itu kalamnya Allah. Allah meminjamkan subhanallah itu kepadaku. Maka seorang hamba yang sudah sampai di makom larut ini, dia tidak merasa berhak lagi mendapatkan pahala. Ya. Kenapa? Karena dia bisa menyebut namanya, yang punya nama yang mengizinkan. Jadi antum bisa nyebut nama Allah itu karena Allah izinkan. Itu nama beratnya lebih berat dari langit dan bumi. Lalu Allah izinkan, dan luar biasa itu. Ya. Barangkali itu ya sebagai pengantar hikmah pertama. Dan bagi Allah ini mudah. Ya, ini Bang Dik bisa dilempar langsung loh Bang Dik. Ini orang lalai langsung dihantar ke sini bisa. Tapi siapa dulu? Ya, itu presidennya para wali Bang Dik. Ya. Jadi hudur ini kalau yang hakiki langit ghaibah ini sudah masuk ke arsy-nya. Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam bissawab. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan semua itu mudah.